Halo, perkenalkan, nama aku Mega Restu Utari, NIM 1281614. Pada kesempatan kali ini, aku akan memaparkan hasil penelitianku yang berjudul Evaluasi Data Reanalisis Era Interim dan Era 5 terhadap siklus diurnal curah hujan di Jawa bagian Barat dengan dosen pembimbing Dr. Muhammad Rais Abdillah, SSI MSc. Benua maritim Indonesia dicirikan oleh mozaik wilayah samudra dan pulau-pulau dengan berbagai ukuran. Wilayah ini terkenal dengan konveksi atmosfer yang kuat. Di antara berbagai aktivitas konvektif di atas BMI, siklus diurnal adalah salah satu sinyal yang signifikan. Siklus diurnal terjadi dikarenakan adanya perbedaan kapasitas panas antara daratan dan lautan. Pada siang hari, wilayah daratan memanas lebih cepat dibandingkan dengan lautan. Hal ini menyebabkan udara di atasnya juga memanas. Udara panas ini mengembang dan bergerak naik meninggalkan area bertekanan rendah. Sedangkan udara di atas lautan lebih dingin. Udara ini turun ke lautan dan menciptakan tekanan tinggi. Perbedaan tekanan dan suhu udara membuat arus konveksi udara hangat di atas daratan digantikan oleh udara yang lebih dingin. Kemudian, udara tersebut dihangatkan oleh daratan dan bergerak naik. Siklus ini akan terus berlanjut, yang mana dikenal sebagai proses terjadinya angin laut. Pada malam hari, arus konveksi berbalik arah. Setelah matahari terbenam, daratan lebih cepat dingin dibandingkan dengan lautan, sehingga udara di atas daratan mendinginkan udara menjadi lebih padat dan menekan area daratan, sehingga area tersebut bertekanan tinggi. Sementara itu, karena laut mendingin secara perlahan, maka udara di atas lautan masih hangat. Udara hangat akan mengembang dan naik, meninggalkan area bertekanan rendah di atas laut. Pada malam hari, udara dingin di daratan bergerak menuju ke tekanan yang lebih rendah di atas lautan. Udara dihangatkan oleh lautan dan bergerak naik. Siklus tersebut akan terus berlanjut, yang mana dikenal sebagai proses terjadinya angin darat. Adanya dua pola pergerakan angin tersebut menyebabkan perbedaan waktu terjadinya hujan. Menurut Pandawana DKK 2019, pola curah hujan rata-rata di Pulau Jawa memiliki puncak curah hujan pada siang hingga sore hari, sedangkan di wilayah lautnya memiliki puncak curah hujan malam hingga pagi hari. Sebelumnya, dalam mengkaji siklus diurnal curah hujan dilakukan dengan menggunakan data satelit maupun data observasi lainnya. Masalahnya, data pengamatan tersebut tidak merata di seluruh dunia dan jumlahnya sangat sedikit di masa lalu, sehingga tidak dapat digunakan untuk rekonstruksi cuaca dan iklim di masa lalu, khususnya siklus diurnal. Untuk mengkaji siklus diurnal dengan jangka panjang dibutuhkan dataset 3 dimensi dengan resolusi tinggi dan jangka yang panjang. Reanalisis datang menyelesaikan masalah dengan menggabungkan data observasi di masa lalu dengan model untuk memberikan gambaran yang lengkap dan konsisten tentang cuaca masa lalu. Bayangkan cuaca di masa lalu itu seperti rangkaian puzzle dengan potongan yang hilang di beberapa tempat. Potongan yang kita punya ini merupakan data pengamatan yang berasal dari stasiun cuaca, balon cuaca, pesawat, kapal, satelit, dan lain-lain. Data reanalisis ini seperti mesin kecil yang menggunakan model cuaca untuk menggabungkan dan memproses semua informasi dari potongan tersebut, sehingga puzzle terpasang dengan lengkap. Seiring berjalannya waktu, reanalisis mengalami banyak peningkatan dan perkembangan. Salah satu contohnya ialah produk terbaru dari ECMWF, yaitu Era 5, yang merupakan perkembangan dari dataset sebelumnya Era Interim. Dikarenakan reanalisis memiliki ketidakpastian yang dihasilkan dari model perakiraan, asimilasi data, dan sumber data yang digunakan, maka perlu dilakukan evaluasi untuk menilai kualitasnya dalam merepresentasikan siklus diurnal curah hujan, khususnya di Jawa bagian Barat. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data curah hujan reanalisis Era Interim dan Era 5, data observasi permukaan, serta data satelit GSMAP dan IMERS. Bagaimana proses pengerjaannya? Langkah pertama dilakukan pemilihan data curah hujan satelit antara GSMAP dan IMERS. Hal ini dilakukan untuk melihat satelit mana yang memiliki nilai yang mendekati observasi. Langkah kedua dilakukan evaluasi data reanalisis dengan data observasi dari observasi permukaan dan satelit. Terakhir, langkah ketiga yaitu melakukan evaluasi fenomena propagasi curah hujan diurnal di utara Jawa bagian Barat dengan membandingkan reanalisis dan satelit. Berikut adalah time series rata-rata curah hujan diurnal November 2018 hingga April 2019 untuk observasi permukaan garis berwarna hitam, GSMAP garis berwarna merah, dan IMERS garis berwarna biru.
pada 4 stasiun. Dapat dilihat bahwa curah hujan satelit GSMAP memiliki puncak curah hujan diurnal yang lebih lambat dibandingkan data dari iMERS dan data observasi permukaan. Selain itu, nilai curah hujan GSMAP cenderung overestimate terhadap data observasi permukaan kecuali di stasiun Cibinong. Untuk mengukur performa dari kedua data satelit, akan dihitung nilai korelasi dan RMSE-nya. Didapatkan hasil bahwa data iMERS memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan GSMAP. Hal ini dilihat dari nilai korelasinya yang lebih tinggi berkisar dari 0,71 hingga 0,91, sedangkan GSMAP memiliki nilai korelasi yang berkisar dari 0,35 hingga 0,54. Selain itu, untuk nilai RMSE dari iMERS memiliki nilai yang lebih rendah dengan nilai berkisar 0,24 hingga 0,39, sedangkan untuk GSMAP nilainya berkisar dari 0,57 hingga 0,64. Karena performa dari iMERS lebih baik, maka data ini akan digunakan dalam analisis penelitian selanjutnya. Selanjutnya, berikut ditampilkan time series rata-rata curah hujan diurnal November 2018 hingga April 2019 untuk data observasi permukaan garis berwarna hitam, iMERS garis berwarna biru, era 5 garis hijau putus-putus, dan era interim garis merah putus-putus pada 4 titik stasiun. Dapat dilihat bahwa pola curah hujan era interim di keempat stasiun memiliki curah hujan yang lebih tinggi dibanding dengan 3 data lainnya. Pada gambar juga dapat disimpulkan bahwa nilai curah hujan era 5 lebih mendekati observasi permukaan dan satelit. Meskipun menampilkan nilai curah hujan yang berbeda, puncak curah hujan dari keempat data terjadi antara pukul 13 hingga 16 local time. Hal ini sesuai dengan penelitian Pandawana DKK 2019 bahwa di daratan puncak curah hujan terjadi dari siang hingga sore hari. Pernyataan nilai curah hujan era 5 lebih mendekati observasi diperkuat dengan melihat nilai korelasinya yang lebih tinggi dan RMSE-nya yang lebih rendah. Dilihat bahwa nilai korelasi era 5 berkisar dari 0,81 hingga 0,95, sedangkan era interim berkisar dari 0,69 hingga 0,89. Untuk RMSE dari era 5 memiliki nilai yang lebih kecil, yaitu berkisar dari 0,17 hingga 0,46, sedangkan era interim memiliki nilai yang berkisar dari 0,89 hingga 1,15. Berikut ditampilkan pola spasial temporal dari data satelit iMERS, era interim, dan era 5. Terlihat bahwa dari ketiga data memiliki puncak curah hujan di daratan pada siang hingga sore hari dan puncak curah hujan di lautan pada malam hingga pagi hari. Pada gambar ini, era 5 terlihat lebih merepresentasikan hujan yang mirip dengan iMERS dibandingkan era interim. Hal ini diperkuat dengan nilai korelasi dari era 5 yang lebih tinggi dan RMSE-nya yang lebih rendah dibandingkan dengan era interim. Berikut ditampilkan plot of molar komposisi curah hujan diurnal bulanan dari data iMERS, era interim, dan era 5. Garis hitam menunjukkan wilayah pantai utara Jawa Barat dengan sumbu X adalah waktu dan sumbu Y adalah lintang. Pada bulan Januari dan Februari, iMERS dapat menangkap adanya hujan dini hari yang berpropagasi dari laut hingga masuk ke wilayah pantai utara Jawa. Di bulan Januari, Februari, dan Maret, terlihat adanya propagasi curah hujan darat ke laut di wilayah pesisir selama transisi malam ke pagi yang ditangkap oleh satelit dan data era 5 dengan intensitas yang lebih lemah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pola era 5 lebih mirip dengan iMERS dibandingkan dengan era interim yang tidak menampilkan variasi curah hujan tersebut di setiap bulannya. Dikarenakan era 5 memiliki pola yang lebih mirip dengan iMERS, maka ditampilkan time series komposisi curah hujan diurnal bulanan dari November hingga Maret. Terlihat bahwa puncak curah hujan rata-rata diurnal keduanya terjadi pada sore hari di setiap bulannya, kecuali di bulan Januari dan Februari. Kedua data menunjukkan adanya dua puncak curah hujan, yakni di sore hari dan dini hari. Mengapa data hujan era 5 cenderung lebih baik? Hal ini dapat dikaji dari plot anomali diurnal anginnya, bahwa terlihat data era 5 memperlihatkan daerah konvergensi dan divergensi yang lebih jelas dibandingkan dengan data era interim. Selain itu juga dapat dilihat dari plot anomali diurnal temperatur permukaan, di mana era 5 memiliki anomali yang lebih kuat dibandingkan dengan era interim. Tentunya, dua parameter tersebut perlu dilakukan evaluasi juga dengan data observasi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum era 5 lebih unggul dari era interim. Hal ini dilihat dari
Nilai curah hujan rata-rata diurnal era 5 yang mendekati observasi permukaan, di mana era interim nilainya overestimate di seluruh stasiun. Kedua, dari sisi komposit rata-rata musiman, dibandingkan dengan era interim, era 5 dapat menangkap pola yang lebih mirip dengan data emerge. Hasil uji statistik menunjukkan era 5 memiliki korelasi spasial lebih tinggi, sebesar 0,88, dan rata-rata RMSE-nya lebih rendah yaitu 1,71 daripada era interim yang secara berturut-turut 0,69 dan 2,42. Selanjutnya, IMERS mampu dengan baik dalam merepresentasikan propagasi curah hujan diurnal dan fenomena EMP di utara Jawa bagian barat. Hal ini sama terlihat pada era 5, namun nilainya lebih kecil, sedangkan pada era interim tidak terlihat adanya pola tersebut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melihat video ini.